Selamat siang, kami dari kelompok 2 kelas KR4801A akan mempresentasikan perancangan motif dan aplikasinya pada desain produk fashion. Next slide. Saya Yacinta Olga Amelia, jobdesk saya merancang image board, membuat motif pura, merancang motif gabungan, dan mengedit video proses perancangan. Saya Sabrina Farelia, job desk saya adalah merancang image board, membuat motif bunga, merancang motif gabungan, dan menyusun PowerPoint. Saya Safira, job desk saya merancang image board, membuat motif grid ukir, merancang motif gabungan, dan mengedit video proses perancangan. Next. Pertama ada konsep perancangan. Bali memiliki berbagai macam corak kebudayaan yang dapat menjadi inspirasi motif. Juga memiliki variasi warna yang menarik. Kekayaan budaya Bali yang sangat khas dan unik merupakan perpaduan antara tradisi spiritual, seni, dan cara hidup yang berlandaskan pada filosofi mendalam. Konsep ini diharapkan dapat mencerminkan kekayaan budaya dan keindahan alam yang sangat khas, menampilkan berbagai corak kebudayaan yang menjadi inspirasi kami antara lain adalah pertama, motif batik poleng sebagai representasi keseimbangan dualitas kehidupan yang saling melengkapi yaitu kegelapan dan cahaya. Selanjutnya ada pura yang memiliki fungsi sakral, mencangkup aspek religius yang menghubungkan manusia dengan Tuhan maupun alam yang sebagai sumber kesucian. Lalu yang ketiga ada bunga Kamboja yang dianggap sebagai bunga yang suci dan berhubungan dengan dunia spiritual yang abadi sebagai bentuk penghormatan. Juga burung jalak Bali yang dianggap sebagai penjaga alam Bali dan simbol keseimbangan ekologis. Lalu yang terakhir ada seni ukir yang menunjukkan keindahan alam. Berikut adalah image board yang telah kami buat. Image board ini menangkap vibe khas Bali dengan elemen alam, budaya, dan tropis. Pura menjadi pusat melambangkan arsitektur ikonik Bali yang menjadi tempat sakral bagi masyarakat Bali. Image barong dan leak sebagai bentuk tradisi dan warisan kebudayaan Provinsi Bali sendiri. Penambahan elemen bunga Kamboja sebagai salah satu flora khas Bali memberi kesan segar dan eksotis yang menonjol. Juga dengan adanya elemen image dari fauna khas Bali yaitu burung jalak putih menampilkan kesan estetika alami Bali yang murni. Pemilihan palet warna yang juga terinspirasi dari alam, nuansa coklat mulai dari krem sampai warna coklat kayu, diambil dari perpaduan berbagai elemen yang mengusut makna alam dan natural. Penambahan elemen seperti dedaunan, sesajen, dan makanan tradisional melengkapi suasana tropis yang hangat dan autentik. Oke, selanjutnya yaitu inspirasi motif. Perancangan motif kami terinspirasi dari ukiran-ukiran khas Bali, di mana ukiran-ukiran tersebut didominasi dengan corak bunga dan corak lengkung, menunjukkan estetika etnik Bali yang kemudian kami padukan menjadi 3 motif utama, yaitu pura Bali, bunga Kamboja, dan corak grid yang biasa terdapat pada motif batik khas Bali. Kemudian selanjutnya yaitu hasil dari motif yang telah kami buat sesuai pembagian job desk. Next, motif gabungan. Proses penggabungan motif dilakukan secara bersama-sama sesuai konsep dan terinspirasi dari motif batik Bali. Kami membuat struktur motif gabungan sebagai berikut. Pura sebagai motif utama mendominasi, ditambah dengan corak-corak bunga Kamboja yang menjadi aksen estetika, serta corak grid sebagai elemen dasar yang menyerupai batik motif kota-kota khas Bali. Selanjutnya, yaitu aplikasi motif. Pengaplikasian motif dilakukan pada figur berikut. Motif diaplikasikan pada bagian rok, pada bagian atasan kami memodifikasi warna menggunakan Photoshop mengikut konsep palet warna yang telah ditentukan. Selanjutnya, yaitu proses pembuatan dalam perancangan motif hingga pengaplikasiannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Kesan aku belajar di kelas perancangan digital ini tuh seru banget karena belajar banyak hal baru, dan paling suka itu waktu udah bisa bikin motif digital. Keren banget dan suka banget bisa diajar sama Pak Sigit dan dibantu juga sama kakak-kakak aspraknya. Pokoknya kedepannya semangat terus ya. Pesan-pesanku terhadap mata kuliah perancangan digital ini awalnya susah, tapi karena ada asisten dosen dan Pak Sigit ngasih taunya gampang, jadi gampang dimengerti. Terima kasih. Kesan belajar perancangan digital selama 1 semester itu kalau menurut aku jadi nilai plus buat aku, dan itu memudahin kita buat di masa depan. Selanjutnya tuh aku mau ngucapin terima kasih buat Pak Sigit karena udah baik banget sama sabar ngajarin kita, dan buat kakak-kakak asdos juga terima kasih udah nemenin kita selama praktik dan udah ngebantuin kita.